Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat datang di kanal saya. Saya akan kembali berbagi, menemani Anda dalam membahas masalah-masalah dasar ilmu farmasi. Untuk kali ini masih berkisar di farmakokinetik dasar. Pada tayangan-tayangan yang lalu saya telah berbagi dengan Anda mengenai kinetika obat yang diberikan dengan rute intravaskular atau lebih khusus intravena. Ada dalam intravena bolus ada infus. Kemudian di bolus sendiri ada dua model atau model distribusi satu kompartemen dan model distribusi dua kompartemen yang kesemuanya memiliki model farmakokinetika masing-masing, pola persamaan farmakokinetika yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kinetika obat yang diberikan melalui rute ekstravaskular. Dalam pembahasan kali ini yang akan saya bahas mengenai apa pengertian absorpsi, kemudian penentuan parameter laju absorpsi, kemudian laju eliminasi, persamaan, dan yang penting adalah bagaimana persamaan kinetika obat atau farmakokinetika yang diberikan melalui rute ekstravaskular, dan yang terakhir ada penentuan waktu kadar puncak di dalam plasma dari obat-obat yang diberikan melalui rute ekstravaskular. Kita review kembali secara singkat perbedaan rute ekstravaskular dan rute intravaskular. Yang menjadi perbedaan dasar dari rute ekstravaskular dan intravaskular yaitu adanya dalam hal kinetika absorpsi. Dalam rute intravaskular tidak ada fase absorpsi karena obat diberikan langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, langsung masuk ke dalam peredaran darah. Sedangkan yang diberikan dengan rute ekstravaskular, obat tidak langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, tapi akan berpindah secara perlahan-lahan dengan apa yang disebut dengan absorpsi. Jadi definisi absorpsi itu adalah dalam hal ini absorpsi obat dalam tubuh artinya berpindahnya molekul obat dari tempat pemberiannya secara bertahap, secara perlahan masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dan itu adalah ada hitung-hitungan farmakokinetikanya. Nah, kita kenal banyak sekali rute ekstravaskular yang tidak langsung, jadi itu rute rute di mana obat tidak langsung masuk ke dalam aliran darah. Yang paling lazim tentunya adalah melalui rute peroral, rute yang melewati rongga mulut kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan oleh karena itu model farmakokinetik setelah pemberian ekstravaskular harus mempertimbangkan absorpsi dari tempat pemberiannya. Jadi tempat pemberian yang dimaksud itu kalau peroral ya di dalam lambung atau saluran pencernaan lambung dan usus, kemudian kalau intramuskular dari otot, kemudian subkutan dari lapisan kulit, kemudian dari bawah lapisan kulit ada intradermal di dalam lapisan kulit dan seterusnya. Kalau digambarkan dengan skema seperti ini, obat yang diberikan per oral tentunya mula-mula berada di dalam saluran pencernaan. Di sini ada parameter yang disebut dengan jumlah obat yang terdapat di dalam saluran pencernaan pada waktu-waktu tertentu atau real time. Nah, dalam ini singkat disimbol dengan DGI. GI itu adalah gastrointestinal.
Kemudian dari saluran pencernaan obat akan berpindah ke dalam darah, dalam artian diabsorpsi dengan parameter yang disebut dengan Ka, tetapan laju absorpsi masuk ke dalam darah, di dalam plasma. Di dalam plasma itu ada parameter farmakokinetik, yaitu Db, jumlah obat di dalam darah, di dalam tubuh, di dalam darah, diwakili oleh jumlah obat dalam tubuh, diwakili oleh jumlah obat dalam darah, kemudian kadar obat dalam plasma, serta volume distribusi. Nah, tentunya terkait dengan tetapan laju, ada tetapan laju absorpsi, ada waktu paruh absorpsi. Waktu paruh absorpsi kita simpulkan dengan tes setengah A. Ya, tentunya hubungannya dengan Ka adalah 0,693 per Ka. Nah, selanjutnya setelah obat melewati fase farmakodinamiknya, bekerja di dalam sel, di reseptor, kemudian obat akan dieliminasi, dikeluarkan dari darah dengan tetap laju eliminasi yang terkait itu tentunya dengan waktu paruh eliminasi. Ya, tentunya juga sama waktu rumusnya 0,693 per K. Jadi T setengah A dan T setengah E, bisa kita simbol T setengah E. Nah, obat dieliminasi dengan parameter jumlah obat yang dieliminasi. Nah, fokusnya adalah seberapa jauh perubahan jumlah obat di dalam tubuh. Jadi laju perubahan jumlah obat dalam tubuh itu sama dengan laju perubahan jumlah obat dalam plasma, yaitu laju absorpsi dikurangi dengan laju eliminasi, kecepatan masuk dan kecepatan keluar. Jadi laju absorpsi dikurangi laju eliminasi. Nah, kalau digambarkan dengan model persamaan matematika, maka kalau dikatakan laju biasanya digambarkan, disimbolkan dengan persamaan bentuk diferensial. Jadi laju perubahan jumlah obat dalam plasma sama dengan laju absorpsi dari gastrointestinal, kemudian laju eliminasi. Kembali kita lihat bentuk profil kadar plasma obat versus waktu dari obat diberikan secara ekstravaskular dalam hal ini per oral berbeda dengan obat yang diberikan dengan intravena bolus maupun infus. Kalau intravena bolus, obat langsung berada dalam kadar puncak pada saat awal pemberian. Kemudian kalau yang per oral seperti ini, mula-mula obat berada dalam kondisi kadar 0 di dalam darah. Kemudian secara perlahan akan mengalami kenaikan di dalam plasma, di dalam darah, karena ada mengalami absorpsi, kemudian tiba di kadar puncak, kemudian setelah itu akan mengalami fase eliminasi. Pada fase absorpsi, laju absorpsi lebih besar daripada laju eliminasi. Sedangkan pada saat mencapai kadar puncak, maka laju absorpsi di situ sama dengan laju eliminasi, dan sebaliknya pada saat eliminasi fase laju eliminasi lebih besar daripada laju absorpsi. Kalau lihat kinetika absorpsi, maka ada kemungkinan absorpsi bisa diasumsikan mengalami orde 0 atau orde 1. Masing-masing kita bisa gambarkan model matematikanya. Seperti ini. Kalau model absorpsi orde 0 digambarkan dengan model matematika seperti ini, laju absorpsi orde 0 itu sama dengan tetapannya laju orde 0 ya. Mengenai bagaimana bentuk, kenapa bisa bentuknya seperti ini orde 0, para pembelajar, pemirsa sekalian bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang laju dan orde reaksi. Jadi laju absorpsi orde 0 sama dengan tetapan lajunya. Kemudian kalau laju eliminasi orde 1 sama dengan K kali Db. Db itu jumlah obat yang tersisa, yang tercapai pada di dalam plasma.
Nah, berdasarkan persamaan tadi, perubahan laju perubahan jumlah obat di dalam darah sama dengan laju absorpsi dikurangi dengan laju eliminasi, maka kalau ini diganti, maka kita akan mendapatkan perubahan pola persamaan seperti ini, yaitu laju perubahan jumlah obat dalam plasma sama dengan laju absorpsi ordenol, kemudian laju eliminasi OD1. Dan bentuk ini merupakan persamaan diferensial dan bisa diintegralkan dengan integral transformasi Laplace dengan mensubstitusi CP dB sama dengan CP kali PD. Dan inilah pola persamaan kadar plasma obat yang diberikan dengan rute ekstravaskular yang diasumsikan sebagai mengalami absorpsi ordenol. Nah, kalau kita lihat persamaannya ini mirip dengan persamaan infus intravena, di mana kanal itu di sini adalah R, laju infus, di mana laju infus itu juga memang adalah orde 0. Namun demikian, kalau kita asumsikan bahwa obat diabsorpsi dengan orde 0, maka semua dosis obat yang diberikan sampai ke dalam saluran pencerna itu akan terabsorpsi dan tidak ada yang tertinggal di tempat pemberiannya. Dalam usus ataupun lambung. Namun faktanya bahwa pada absorpsi peroral tidak semua dosis obat yang diberikan itu akan terabsorpsi. Hanya sejumlah tertentu saja sesuai dengan sifat kimia fisika obat itu. Itu disebutkan fraksi terabsorpsi yang biasa disimbolkan dengan F. Dan F ini identik dengan bioavailabilitas. Perhitungan bioavailabilitas itu juga memiliki metode perhitungan tersendiri. Sehingga dengan demikian, asumsi absorpsi ordenol itu sementara kita tinggalkan, kita fokus kepada perhitungan kinetika absorpsi OD1. Nah, kalau absorpsi OD1, model matematikanya dapat digambarkan seperti ini. Laju absorpsi dari gastrointestinal itu seperti ini. Jadi ada tetapan laju absorpsinya, ada jumlah obat yang ada di dalam saluran pencernaan dikali dengan fraksi dosis yang terabsorpsi. Kenapa nilainya negatif? Karena berkurang. Jadi laju perubahan itu akan berkurang. Kemudian DGI ini sendiri dapat disubstitusi dengan D0 kali E pangkat minus KT. Itu nih juga berkurang. Karena tidak mengalami absorpsi, maka jumlah obat di dalam gastrointestinal secara perlahan akan berkurang. Nah, kalau ini disubstitusi ke DGI, maka kita akan mendapatkan persamaan yang lebih kompleks, yaitu seperti ini. Dan tentunya hasilnya menjadi positif karena negatif dikali dengan negatif menjadi positif. Selanjutnya, kalau dihubungkan lagi, disubstitusi ke dalam persamaan laju perubahan jumlah obat, di mana laju absorpsi dikurangi dengan laju eliminasi, maka kita akan mendapatkan pola persamaan seperti ini. Jadi ini laju absorpsi dikurangi dengan laju eliminasi. Dan bentuk ini juga diintegralkan dengan metode transformasi Laplace dengan dB disubstitusi dengan CP kali VD, maka kita akan mendapatkan pola persamaan kadar obat dalam plasma yang diberikan dengan rute peroral yang diabsorpsi dengan kinetika orde 1 seperti ini. D0 itu adalah dosis, kemudian VD adalah volume distribusi. KA adalah tetapan laju absorpsi, K tetapan laju eliminasi. Nah, kalau kita lihat model absorpsi,
pola persamaan ini, maka kompleks parameter ini merupakan nilai yang tetap untuk masing-masing obat dan dapat disingkat dengan simbol A saja. Dan kalau kita lihat persamaannya seperti ini, maka kita lihat bahwa ada dua pola eksponensial yang memiliki titik ekstrapolasi yang sama, ya. Jadi memiliki titik ekstrapolasi yang sama. Nah, coba bandingkan dengan yang pola untuk IPI bolus dengan model distribusi dua kompartemen. Ada dua pola eksponensial, tapi masing-masing memiliki titik ekstrapolasi yang berbeda. Nah, kalau yang absorpsi OD1, maka juga ada profil eksponensial, dua profil eksponensial tetapi memiliki ekstrapolasi yang sama, yang disebut dengan titik A, yang merupakan penyingkatan simbol daripada nilai ini, F kali KA kali D0 per VD kali KA dikurang K. Dari persamaan tersebut, maka kita dapat menurunkan rumus untuk waktu untuk mencapai kadar puncak seperti ini. Jadi waktu untuk mencapai kadar puncak adalah rumusnya seperti ini, dan untuk menentukan kadar puncak dalam plasma tinggal mensubstitusi nilai Tmax ke persamaan awal tadi. Nah, adapun penurunan dari untuk mendapatkan rumus Tmax ini akan saya bahas pada tayangan berikutnya. Nah, sama dengan model distribusi untuk intervenda bolus yang mengikuti model distribusi dua kompartemen, maka penentuan parameter dan persamaan kinetikanya untuk absorpsi ekstravaskular dalam per oral juga dapat dilakukan dengan metode residual. Cuma ada sedikit perbedaan ya dalam hal ini. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Jadi tentunya dengan bisa menggunakan analisis dengan grafik semi-log atau dengan menggunakan MS Excel. Jadi saya sengaja memberikan warna biru pada analisis dengan Excel. Dan tentunya kalau kita mampu mendapatkan aplikasi software aplikasi farmakokinetik tentu lebih mudah lagi. Nah, dalam hal ini kita akan lihat bagaimana cara menganalisisnya. Sekarang kita punya contoh data seperti ini. Berikut ini adalah data kadar plasma obat yang diberikan per oral. Ini ada sampai 36 jam. Datanya sampai 36 jam. 1, 2, 3 sampai, dan ini kadar obat dalam plasma pada waktu-waktu tersebut. Nah, di sini diminta tentukan parameter farmakokinetiknya yang sesuai dan bagaimana persamaan kurvanya. Ya, tentunya kalau kita menggunakan analisis secara manual menggunakan grafik semi-log, yang akan kita temukan dulu adalah parameter kinetika yang lain sebelum mendapatkan persamaannya. Jadi kita akan mendapatkan parameter absorpsi, eliminasi, dan nilai-nilai yang lain. Nah, sekarang karena kita harus menggunakan kertas grafik semi-log, maka kita perhatikan dulu kertas grafik semi-log yang digunakan itu butuh berapa siklus. Kalau kita lihat nilai tertingginya adalah di sini 6,28 nilai satuan, dan nilai terendahnya adalah 0, sekian, berarti kita butuh kertas grafik minimal 2 siklus. Jadi ini 2 siklusnya, ini 1, ini 2. Tapi kemungkinan nanti ada ekstrapolasi, ya kita tambah di siklus ketiga, cuma dipotong sedikit. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita persiapkan komponen-komponen grafik ini. Titik-titik waktu di sumbu X dan kadar plasma di sumbu Y. Sekarang setelah kertas grafiknya siap, maka data-data ini kita akan plot pada kertas grafik ini. Yang pertama adalah
pada jam ke-1 3,13. Di jam ke-1 3,13. Ya, ini. Dan sekali lagi sebenarnya kalau kita menggunakan kertas grafik itu sangat relatif ya, karena tergantung pada skala grafik yang kita gunakan. Nah, ini kita antara 3 dan 4 itu hanya 5 garis, berarti satu garis minor itu mewakili 0,2. Nah, kalau 3,3 atau 3,1 ya sekitar sini antara 3,1, 3,0 dan 3,2. Selanjutnya 2. 2 dengan 4,93. Sini 4,93 hampir 5, kemudian 3 5,86. Sini 5,86 hampir 6, kemudian 4 6,25. Selanjutnya 5 6,28. Kelihatannya ini yang paling tinggi pada waktu sama dengan 5 jam, kemudian mulai turun pada jam ke-6 6,11. Selanjutnya 7 5,81, 8 5,45, jam ke-9 5,06, kemudian jam ke-10 4,66, jam ke-12 3,9, jam ke-14 3,24, jam ke-16 2,67, jam ke-18 2,19, kemudian jam ke-24 1,2, kemudian jam ke-28 0,81, sudah turun di bawah di siklus pertama di bawah, kemudian jam ke-32 0,54, 0,54, kemudian yang terakhir jam ke-36 0,36. Nah, sekarang kita lihat kita sudah mendapatkan titik-titik plot data hubungan waktu terhadap kadar plasma atau kadar plasma terhadap waktu pada kertas grafik semi logaritmik ini. Nah, kita lihat itu ya titik-titik penghubung antar titik seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita meregresikan fase linier bagian linear pada fase akhir, fase absorpsi. Kita lihat ini, kita kalau menggunakan kertas grafik manual, meletakkan kertas mistar di atas titik-titik tersebut, di mana yang kelihatan paling linear. Nah, kira-kira seperti ini garisnya. Nah, ini garis merah, kira-kira seperti ini. Sehingga titik ekstrapolasinya terdapat di sini, ya sekitar 10, 11, 12, 13. Berarti titik ekstrapolasinya pada titik 13,0 ya. Kalau kertas grafik kita langsung saja bulatkan ya, 13 mg per liter. Kita sudah mendapatkan garis regresi untuk fase eliminasi, maka selanjutnya kita tentukan waktu paruh eliminasi pada garis tersebut. Ada salah dulu. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis residual. Kita menentukan residual selisih titik-titik di atas ini dengan titik-titik pada kurva asli di bawah. Minimal 3 ya sebelum mencapai puncak. Jadi kita ambil minimal 3. Jadi ini sampai di sini. Kalau di sini sudah puncak, kita tidak memerlukan, tidak perlu lagi. Yang kita cari pada fase yang menaiknya sebelum mencapai puncak. Nah, sekarang kita lihat titik yang pertama di sini di atas ini ya pada jam ke-1 yaitu 12. Di sini 12
Nah, kita lihat di sini titiknya 3 ya. 3 kalau tadi 3,13 dibulatkan saja 3, maka selisih antara nilai ekstrapolasi di atas sini 12 dengan kurva aslinya di sini 12 kurang 3 itu berarti selisihnya adalah 9. Ya. Ini ada titik, ini di sini 9. Nah, sudah dapat titik pertama. Kemudian titik yang kedua, kita ambil pada jam kedua, yaitu pada jam kedua ekstrapolasinya itu untuk garis eliminasi adalah 11. Ya, sekitar 11. Kemudian di bawahnya itu bukan pada jam ke-1 1,5 ya di sini ya. Saya tidak ambil, kita tidak ambil di duanya tapi di 1,5, maka titiknya di sini kita lihat berapa? Itu 4, sekitar 4. Nah, itu kita perkurangkan 11 dikurang 4, 7. Maka nilainya 7 kita plot di garis yang sama. Kemudian yang ketiga, kita ambil lagi yang ketiga, titik di sini. Itu sekitar 10, kemudian di bawahnya, kita di sini 5,2. Ya, 5,2, 10 per 5,2, 4,6. 4,6. Di mana posisinya 4,6 sekitar sini. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik ini. Ini titik ini kita regresikan menjadi titik fase regresi fase absorpsi. Dan bertemu di titik ekstrapolasi untuk fase eliminasi tadi. Sehingga kita mendapatkan nilai berikutnya, yaitu nilai A-nya itu 13 mg per liter. Langkah selanjutnya adalah menentukan parameter-parameter absorpsi dan eliminasi. Yang pertama kita tentukan parameter eliminasi. Saya ambil dari konsentrasi 4 mg per liter, berapa waktunya? Sini sekitar 12. Waktunya sekitar 12 jam, kemudian turun separuh berarti tinggal 2 mg per liter di sini. Kemudian kita lihat waktunya itu sama dengan 18,5. Jadi selisih waktu antara kadar 4 dengan 2 mg per liter itulah tes tengah eliminasi. Waktu paruh eliminasi yaitu 6,5 jam. Tes tengah eliminasi kita simbolkan tes tengah E 6,5 jam. Selanjutnya kita mendapatkan nilai tetapan laju eliminasinya adalah 0,693 per tes tengah eliminasi, 0,693 per 6,5 sama dengan 0,107 jam. Nah, inilah parameter eliminasi. Ada waktu paruh eliminasi dan ada waktu paruh absorpsi. Selanjutnya kita lanjut ke penentuan parameter absorpsi. Dalam hal ini saya ambil dari konsentrasi 2 mg per liter dengan waktunya 5 jam. Sini 2, sini 5 jam. Kalau berkurang separuh berarti tinggal 1 mg per liter. Kita ambil dari sini, kemudian waktunya ke bawah itu 7. Nah, berarti selisih antara waktu untuk konsentrasi 2 dan 1 mg per liter itulah tes tengah absorpsi. Selanjutnya, dari tes tengah absorpsi akan didapatkan nilai waktu tetapan laju absorpsi atau Ka-nya dengan nilai 0,693 per 2 jam sama dengan 0,347 per jam. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A, nilai Ka, dan nilai K, sehingga persamaan farmakokinetik untuk
data obat ini adalah ini 13 kali E pangkat 0,13 kali E pangkat minus 0,107 T. Ini karena ini rumusnya adalah CP sama dengan A kali E pangkat minus KT dikurangi E pangkat minus KA kali T. Jadi K dulu baru KA. Nah, dengan demikian K-nya kita dapat 0,107, KA 0,347. Itu cara analisis dengan menggunakan grafik semi logaritmik. Nah, tentunya seperti yang saya katakan bahwa kalau kita menggunakan kertas grafik semi log, kertas grafik apapun ya, tentunya berdasarkan pada perkiraan berdasarkan hasil pengamatan mata saja. Nah, untuk cara yang lebih teliti tentunya kita bisa menggunakan Excel. Nah, sekarang kita pindah ke Excel. Nah, data ini saya akan copy ke Excel. Ya, saya buka file yang kemarin yang untuk model distribusi 2 kompartemen. Nah, seperti ini, saya buka sheet baru. Saya buka sheet baru seperti ini. Saya copy ke sini. Nah, selanjutnya saya sorot untuk mendapatkan grafiknya. Scatter seperti ini. Hapus chart detailnya, kemudian berikan elemen-elemennya, berikan grid line-nya minor horizontal dan minor vertikalnya. Kemudian berikan nama untuk sumbu-sumbu X dan Y. Ini waktu T dalam jam. Kemudian yang tegaknya kadar plasma CP dalam satuan miligram per liter. Selanjutnya kita sudah mendapatkan grafik, tapi ini masih dalam format grafik kartesian, format kertas grafik linier. Oleh karena itu kita perlu mengubah dulu menjadi bentuk grafik semilog untuk nilai kadar plasma. Klik kanan pada angka untuk sumbu kadar, kemudian muncul dialog seperti ini, pilih format eksis, selanjutnya kita pilih yang logarithmic scale, sehingga terbentuklah kurva seperti ini. Namun demikian, ini nampaknya belum elok kelihatan, karena nilai-nilai untuk sumbu X-nya, waktunya, itu berada di tengah. Kita perlu turunkan ke bawah supaya lebih bagus kelihatan. Dengan cara kita pilih horizontal axis crosses, kita ubah untuk axis value-nya berapa. Di sini nilai yang paling rendah untuk konsentrasi itu 0,1. Ubah menjadi 0,1. Kemudian enter seperti ini. Kemudian selanjutnya
pada kolom ini, tabel ini kita tambah kolom. Kalau di model distribusi 2 kompartemen untuk IV bolus itu adalah ada nilai ekstra kolom untuk C ekstrapolasi dan C residual. Ya sama, ini juga kita tambah C ekstrapolasi dan C residual dengan rumus yang berbeda. Tambah dulu kepala kolomnya, nanti ini kita ubah berdasarkan nilai yang kita peroleh nanti. Nah, selanjutnya fase eliminasi kita regresikan pada fase yang paling linear. Nah, sekarang kita perhatikan di sini untuk nilai supaya memudahkan kita bisa menunjuk ke sini. Nah, kita lihat yang mana nilai yang paling linear. Sekarang kita mulai dari sini nilai linear untuk pada jam ke-7 itu dengan 5,81. Nah, sekarang kita coba dulu apakah nilai di sini lebih linear kalau dibandingkan ini. Nah, sekarang kita mulai dulu di sini seperti pada analisis untuk model kompartemen, klik kanan pada sembarang area di grafik ini, kemudian ada pilih select data. Select data, kemudian add. Oke, kita beri nama seriesnya untuk pertama eliminasi. Untuk semua kita kasih nama eliminasi 1. Nilai X-nya adalah mulai dari 7. Kemudian nilai Y-nya tentunya mulai dari 5,81. Nah, sekarang sudah terlihat warna kuningnya, titik-titik. Kemudian hasil nilai ini kita coba ekstrapolasikan, regresikan, kembali klik kanan pada salah satu titiknya, tuh pilih add trend line, ubah ke trend option eksponensial, kemudian tampilkan nilai R squared-nya. Dan kita lihat nilainya 0,9968. Oke, kita simpan dulu ini. Kita beralih ke bagaimana kalau kita mulai ke 8. Waktunya ke 8. Sekarang kita klik kanan lagi, pilih select data, kemudian tambah, beri nama seriesnya eliminasi 2. Nilai X-nya kita mulai dari, jangan lupa tanda sama dengan, kita mulai dari 8. Kemudian nilainya kita mulai dari 5,45. Sudah nampak warna abu-abu. Oke. Nah, untuk sementara kita sembunyikan dulu yang eliminasi 1 supaya kita bisa meregresikan yang eliminasi 2. Oke. Nah, coba kita regresikan yang eliminasi 2 ini. Ternyata jadi klik kanan pada salah satu titik, kemudian klik add trend line, pilih trend eksponensial, kemudian kita tampilkan nilai R squared-nya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Kita bandingkan dengan yang tadi, kita tampilkan lagi. Select data, kemudian tampilkan eliminasi 1. Nah, kita lihat, oh sorry ada gap. Kita cancel dulu. Oke. Oke, nah kelihatan untuk yang tadi ini R-nya 0,998 dibanding dengan 0,9983. Nah, karena R-nya untuk yang kedua ini nilainya lebih besar dibanding yang pertama, maka kita putuskan pilih yang
R-nya yang lebih besar. Dengan demikian, yang eliminasi satu tadi kita sembunyikan atau bahkan bisa kita hapus saja, sembunyikan seperti ini. Nah, maka inilah yang kita regresikan dengan cara klik kanan atau double klik pada garisnya. Ini kita minta persamaannya. Persamaannya sudah muncul. Persamaannya sudah muncul. Ya, nampaknya ini kita coba lagi dulu. Kita mencari yang pas linear, yang paling linear. Nah, kita ini masih 0,9. Kalau kita lihat ini masih ada penyimpangan. Nah, kita coba lagi dengan yang ketiga. Itu kita tambah eliminasi ketiga. Kita mulai dari 9. Tadi kan di sini mulai dari 8, kita mulai dari 9. Kemudian nilai Y-nya tentunya 5,06 yang kita oke. Kemudian sembunyikan dulu eliminasi 2. Kemudian oke. Sekarang kita lihat lain-lainnya bagaimana. Kita minta nilai R-nya. Nah, ternyata nilai R-nya jauh lebih bagus. Karena ini dari 3 opsi tadi, ini kita pakai yang R-nya 0,999. Nah, inilah yang kita lanjutkan regresinya. Yang tadi 0,996, 998, sekarang ini yang paling bagus, maka inilah yang kita putuskan untuk regresikan selanjutnya. Nah, kita lanjut dengan ekstrapolasi. Ekstrapolasinya kita minta nilai forecast backwardnya, nilai terkecilnya tadi adalah di 9. Kita pakai 9, kemudian perlihatkan persamaannya, kemudian sembunyikan R-nya. Nah, kelihatan bertambah 1 siklus lagi karena ekstrapolasinya berada di siklus ketiga. Oke. Terus kita tutup, maka persamaannya adalah Y sama dengan 12,653 . Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi bilangan bulat saja menjadi 12,653. Tapi sebentar. Jadi ini kita bulatkan menjadi jadi kita bulatkan di sini menjadi A sama dengan 13 mg per, dan nilai 0,098 ini tidak lain adalah nilai untuk K. K-nya 0,098. Tentunya satuannya adalah miligram per liter, kemudian ini adalah per jam atau jam pangkat -1. Nah, sekarang untuk mendapatkan, jadi kita harus mencari berapa nilai-nilai ekstrapolasi di atas garis titik-titik ini. Nah, ini ubah dulu menjadi 13, C ekstrapolasinya 13 kali E pangkat minus 0,098. Nah, sekarang rumus ini kita gunakan untuk yang di bawah ini, 13 kali eksponensial dalam kurung 0 minus 0,098, 0,098 dikali waktu. Ya, kali waktu balas kurung, enter. Kita dapatkan jadi nilai di atas ini adalah nilai 11,7 atau bulatkan 12. Kita perkecil nilainya, desimalnya kurangi menjadi
2 desimal saja seperti yang nilai aslinya. Nah, untuk ini kita hanya bisa mengambil ekstrapolasi 3 titik di atas fase absorpsi ini, yaitu dari sampai nilai 3 saja. Ya. Kemudian kita mengubah jadi C. Ini kebalikan daripada model distribusi dua kompartemen. Kalau C residualnya adalah C ekstrapolasi dikurangi dengan CP. Dikurang CP. Yaitu ini dikurangi dengan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan rumusnya di bawah. Oke. Nah, ini yang kemudian diregresikan hubungannya antara ini dengan waktu. Sekarang kita buat lagi, tambah data, select data, kemudian add. Nah, ini kita kasih nama absorpsi. Dengan nilai Y-nya, X-nya adalah 1 sampai 3. Kemudian nilai Y-nya adalah ini 8,6 sampai. Oke. Enter. Oke. Kemudian oke lagi. Kita mendapatkan 3 titik data hasil residual dari hasil pengurangan daripada C ekstrapolasi dengan CP asli. Nah, ini selanjutnya diregresikan. Klik kanan pada salah satu titik, kemudian add trend lain, kemudian ubah ke trend eksponensial, langsung minta persamaannya, tidak usah regresinya, kemudian minta forecast untuk ekstrapolasinya, nilainya adalah nilai terkecil adalah 1. Maka di sini kita tulis 1, enter, dapatlah. Nah, jadi ini kita dapatkan persamaannya itu, ikut ya. Ini. Nah, kita lihat ini kalau kita bulatkan sama-sama 13 ya. Ini kita bulatkan sama-sama 13. Ini juga sama-sama 13. Karena perbedaannya tidak signifikan, ya kita bulatkan jadi sama-sama 13. Nah, kedua persamaan inilah yang kita gabung menjadi persamaan untuk data ini, yaitu kalau tadi kita lihat datanya persamaannya adalah ya ini, yang ini, maka persamaan untuk data ini adalah CP sama dengan 13 dikali E pangkat minus 0,098 kali T dikurang E pangkat minus 0,408 kali T. Nah, ini pangkatnya, kita buat pangkatnya superscript. Nah, ini juga superscript. Ganti koma dengan titik dengan koma. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, yang diperoleh dengan pada grafik manual, nah kita lihat ya ada kemiripan. Ya, kalau kita mendapatkan ini, kita lihat ada kemiripan. Jadi hanya 13, kemudian ya ini kalau dibulatkan 0,1 juga. Nah, ini hasil manual kita 0,107, tapi kalau Excel menggunakan 0,098. Ya, kalau dibulatkan satu desimal ya sama. Ya, ini kan 0,04, ini kan kalau dibulatkan ya 0,04 juga.
Tentunya tapi dengan Excel tentunya nilainya lebih lebih detail, lebih teliti. Ya, demikian cara penggunaannya. Tentunya dengan mengetahui ya, nilai K-nya. Jadi kita dapatkan A-nya sama dengan 13 mg per liter, kemudian K-nya 0,098 per jam, Ka sama dengan 0,098 0,408, tentunya satuannya per jam. Nah, tentunya dari data ini kita bisa menghitung berapa T setengahnya. Ya, tentunya T setengah absorpsi itu adalah 0,693 dibagi dengan Ka. Nilainya sama dengan 1,666. Ya, kita perkecil desimalnya cukup 1,7 jam. Ini T setengah daripada A. Kita subskripsikan. Kemudian T setengah eliminasi. Ini copy saja turun supaya memudahkan. Itu ya ini apa namanya, salin saja rumusnya, tinggal kita ubah ini dengan 0,98. Ya, satuannya adalah jam. Jadi waktu paruh absorpsinya 1,7 jam, sedangkan waktu paruh eliminasi 7,07 jam. Nah, kalau kita lihat secara grafik, waktu kadar puncaknya ada sekitar di sini kalau kita lihat datanya ya di yang paling tinggi 6,28. Dengan kadar data waktu kadar puncaknya 5, kemudian waktu kadar plasma puncaknya 6,28 mg per liter. Nah, namun kita dari persamaan ini tentunya kita juga bisa menghitung secara detail dari berdasarkan data dengan melihat rumus daripada Tmax tadi. Rumus dari Tmax seperti ini. Nah, tentunya kita bisa menggunakan kalkulator bisa dengan perhitungan Excel. Nah, sekarang berdasarkan data ini, maka Tmax-nya bisa dihitung dengan cara rumus Excel sama dengan kemudian buka kurung besar dulu, ya, buka kurung besar, learn, kemudian kurung kecil Ka dibagi K, kurung kecil balas kurung lagi, kemudian kurung besar, kemudian dibagi kurung kecil lagi, Ka dikurang K balas kurung, enter. Maka nilai Tmax-nya adalah sekitar 4,6 jam. Ya. Nah, kita lihat kalau di sini tadi kan ya 5 berarti ya sebelum 5 tadi ada sebelum kelima ya lebih tinggi kadarnya berdasarkan persamaan ini. Berarti 4,6 jam. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan Tmax yang sesungguhnya bisa kita menggunakan rumus tadi. Kita menggunakan rumus yang ini. Boleh kita coba sendiri. Ya, boleh para pemirsa bisa mencoba sendiri, silahkan. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan menunjukkan bahwa ada kalanya obat yang diberikan per oral itu mengalami penundaan absorpsi yang dikenal dengan istilah lag time absorption. Ini akan saya bahas pada tayangan selanjutnya.
para pembelajar sekalian, demikian apa yang saya bisa bagi kepada Anda pada tayangan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti dan diaplikasikan untuk data-data Anda yang lain. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada yang ingin tanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.